dan pengurus dari makan bergizi itu tenang, penguasa tenang, yang akan makan tenang, jadi semuanya dengan keadaan gembira, maka itu disebut masyarakat itu dalam keadaan sehat. Kenapa? Penyakit ini bukan berdasarkan daripada sakit yang dirasakan, lukalah ini tidak. Tetapi yang penting bagi masyarakat adalah pikiran ke depan dia. Apakah dia hidupnya terjamin hari ini dan esok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang berada di mana saja dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita sekarang ini bersama saya Utari Sulistiowati. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kesehatan masyarakat. Nah, pada kampanye dari Pilpres tahun 2024, pasangan Pak Prabowo dengan Gibran menggolkan makanan gratis. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung ternyata wah itu menghabiskan banyak sekali dananya dalam kondisi negara yang sedang likuiditasnya menurun. Tentu harus dipikirkan bahwa program ini adalah program jangka panjang, program yang ditunggu oleh rakyat. Akhirnya diubah menjadi makanan bergizi. Tetapi sebaiknya kita mengetahui apakah makanan bergizi, apakah makanan gratis. Tetapi mungkin yang lebih penting kita menyoroti kesehatan masyarakat, dan itu hasilnya masyarakat sehat dan bahagia. Nah, bersama ini kita undang khusus Dr. Wasri Afifi, PhD. Beliau adalah anggota Dewan Pakar dari Partai Masyumi. Beliau adalah dosen mengkhususkan juga di bidang kesehatan masyarakat, di mana pasca sarjana dan doktornya diambil dari Amerika setelah menyelesaikan fakultas kedokterannya di UI. Kemudian beliau juga mantan penasehat Permias dan juga mantan pengurus ICMI di Amerika, dan juga beliau aktif sebagai Presiden Asosiasi International Student USA waktu di Amerika. Assalamualaikum Pak Wasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, segar Pak? Alhamdulillah. Jadi kita kemarin melihat di TV ada pelantikan ya, Pak Presiden tentang yang badan pangan itu ya, dilantik dari PB beliau. Jadi beliau bertanggung jawab atas pangan. Nah, tetapi Mas Yumi memandang bahwa kita harus punya satu pola atau standar bagaimanalah kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana menurut Pak Dr. Basri, apa yang disebutkan dengan kesehatan masyarakat dan apa yang kira-kira bisa dilakukan di dalam periode berikutnya yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran? Kesehatan masyarakat apa yang seharusnya ditempuh ya, jadi bukan hanya makanan bergizi. Bagaimana itu Pak? Nih begini ya Bu, program makan bergizi bagus, itu bagus. Tapi kita harus ingat, ada di sebalik bagus itu menimbulkan masalah yang banyak. Contoh, kalau berhubungan dengan kesehatan masyarakat, bagusnya makanan bergizi itu membuat masalah tidak ada, atau masalah tidak semakin rumit. Tetapi sekarang makanan bergizi berdasarkan keuangan negara yang tidak cukup, maka timbullah masalah yang banyak.
Maksud hati nanti memberi makan rakyatnya bergizi karena uang tidak cukup atau segalanya belum memastikan, menjadikan pola pikir atau pikiran orang menjadi rumit. Ketika pikiran yang rumit itu, maka disebut kesehatan masyarakat tidak benar atau dalam masalah. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita membuat program itu, supaya masyarakat ini tenang dan pengurus dari makan bergizi itu tenang, penguasa tenang, yang akan makan tenang, jadi semuanya dengan keadaan gembira, maka itu disebut masyarakat itu dalam keadaan sehat. Kenapa? Penyakit ini bukan berdasarkan daripada sakit yang dirasakan, luka lah ini, tidak. Tetapi yang penting bagi masyarakat adalah pikiran ke depan dia. Apakah dia hidupnya terjamin hari ini dan esok? Kalau mereka merasa tidak terjamin, maka itu namanya masyarakat sakit. Nah, tidak tepat dan tujuannya tidak tercapai. Maksud hati membuat masjid yang siap gereja. Nah, itu sebabnya. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita memberi istilah makanan bergizi gratis, kita harus ingat juga apa akibat daripada itu. Apakah kita bisa menggembirakan pikiran orang atau membuat susah orang? Contoh, kalau misalnya di satu kampung dibuat pengurusnya baik, semuanya baik, manajemennya baik, maka kampung lain yang tertinggal akan merasa iri. Jadi kenapa keirian itu menyebabkan sakit? Sakit itu disebut sakit public health, sakit masyarakat. Nah, oleh sebab itu harus dipelajari betul-betul. Apakah kita ini sudah cukup uang atau menyebabkan kita berhutang? Maka orang-orang rakyat yang melihat utang rakyat yang banyak itu, orang yang peduli dengan masyarakat masa depan bangsanya, dia akan terfikir terus, Bu. Kalau sesuatu itu terfikirkan terus dan tidak ada solusi, itu namanya sakit. Ya, jadi karena kita melihat sekarang ini, Pak, ya, begitu banyak tuntutannya. Ya. Jadi pertama, sekarang satu, PPN mau dinaikkan 10% jadi 12%. Ya. Artinya harga barang di pasar, apakah itu di supermarket, di minimarket, akan lebih mahal. Ya. Karena selain harga barang itu, kita juga harus bayar PPN. Ya. Nah, itu sudah mengurangi isi kantong keluarga, ya Pak, ya. Nah, kemudian kalau berpenghasilan 5 juta ke atas, ya sudah kena pajak lagi. Nah, kemudian juga tentu kebutuhan anak segala macam itu cukup tinggi sekarang, ya, untuk biaya sekolah tinggi dan juga sekarang biaya kesehatan tinggi. Nah, katanya memang BPJS sekarang diubah sistemnya, tetapi ada yang bilang iurannya 30.000 atau berapa, tapi ini belum fix, ya, karena kebetulan saya juga masih belum diberitahu bahwa seharusnya iurannya miriskan itu nggak ada pengumuman bagi kita yang sudah ikut BPJS. Nah, sekarang ini saya tergolong di kelas berapa juga saya belum ada kepastian. Nah, jadi kalau cuma makanannya bergizi saja, dan itu belum tentu setiap hari dapat gratis, tetapi orang tua mesti mikirkan biaya sekolah, pajak, kemudian harus mengasuransikan kendaraan, ya Pak, yang mau jangan. Itu jadi pusing, ya Pak, ya. Jadi artinya makanan bergizi ini harus ditinjau lagi. Apakah lebih baik kita program kesehatan masyarakat atau makanan bergizi? Nah, ini mana Pak yang lebih penting? Sebenarnya yang penting itu program kesehatan masyarakat, bukan makan bergizi. Tadi sudah kita bahas. Makan bergizi mungkin perut kenyang, tapi pikiran orang terganggu. Itu namanya tambah-tambah penyakit. Ya, jadi misalnya gini Pak, kalau di satu daerah dia menjadi pilot project untuk kesehatan masyarakat, apa yang harus dilakukan? Oh ya, di dalam kesehatan masyarakat dilakukan penelitian dulu, dipelajari apa yang menyebabkan di suatu daerah itu banyak penyakit. Nah, contoh,
Kalau misalnya satu daerah itu tidak pernah mendapat air yang bersih, sakit kan, Bu? Nah, jadi orang kesehatan masyarakat memikirkan apa sebab sakit dan harus dicari solusi penyebabnya. Itu kisah masyarakat. Dicari solusi supaya penyakit itu tidak berlarut-larut tanpa solusi. Nah, contohnya begini. Ada satu daerah yang suka memelihara ini babi, misalnya babi ya. Kan Indonesia juga. Nah, dia akan menyebabkan di babi ini kan ada mempunyai kebiasaan yang menyebabkan situasi tempat tinggal tidak bagus. Nah, itu dipelajari, dianalisa. Maka pekerjaan menganalisa itulah disebut menyelesaikan masalah penyakit masyarakat. Tapi kalau misalnya makan gratis menyebabkan masalah yang banyak, lebih baik dihentikan. Seperti tadi kita mencari solusi dan menjawab solusinya. Kalau misalnya kesehatan masyarakat membiarkan kita berhutang banyak, terus menyebabkan pikiran rakyat menjadi kacau karena pajak naik. Tadi pajak naik. Terus kalau kita makan di restoran Padang, itu pakai pajak. Kan susah, menjadikan orang susah. Kenapa? Kebetulan uang orang sekarang ini tidak berlebih. Ya. Nah, karena dia mempunyai uang pas-pasan. Ya. Jadi karena ada pajak, aturannya dia membeli bisa dengan daging, karena ada pajak diubah dari harga yang murah lagi. Akhirnya apa? Di dalam otaknya dari rumah makan daging, dibawa makanan pulang tidak daging, itu merusak pola pikirnya itu. Walaupun sedikit. Nah, jadi kalau itu terjadi terus-menerus, maka dikatakanlah terjadi masalah kesehatan dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya di dunia ini yang indeks kebahagiaan masyarakat itu paling tinggi diraih oleh Skandinavia. Ya. Nah, di sana itu apa Pak ciri-cirinya? Indikatornya itu apa Pak? Oh, di Skandinavia indikatornya mudah aja. Peraturan tetap dan yakinkan dan dibuat. Oh, jadi apa yang di mulut itu yang dibuat. Tidak pernah berkata di sini lain dan lain-lain. Atau yang lagi bahaya, kalau maksudnya misalnya berkata tidak, maka pengertiannya iya. Itu lagi kacau. Oh, jadi artinya di sini juga peraturan ya Pak? Ya. Peraturan negara, peraturan semua. Jadi undang-undang jalan. Jadi pertama kesehatan masyarakat juga kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum, kemudian juga ya penyediaan air bersih ya Pak ya. Semua. Kemudahan penyediaan air bersih, kemudian juga penyediaan listrik dan juga mungkin pola hidup dan itu membuat masyarakat bahagia. Ya. Jadi seharusnya programnya lebih kepada membahagiakan warganya Pak ya. Ya. Jadi mestinya misalnya kalau ada makhluk itu yang hanya memikirkan perut, itu bukan manusia itu. Itu namanya makhluk berkaki 4. Ya itu. Jadi oleh sebab itu jangan terjebak dengan istilah hanya berpikir tentang perut. Jangan. Ini kesehatan masyarakat ini yang terutama sekali penyebab dia sakit. Orang itu biasanya sakit karena pola pemikirannya sakit. Kenapa dia sakit? Karena dibuat oleh keadaan sekelilingnya. Kenapa keadaannya jadi buruk? Karena kepastian hidup tidak ada. Hari ini lain, hari ini 2 periode, besok 3 periode. Besok lagi 4 periode. Itu sesuka dia. Tetapi kalau sudah dikatakan sebanyak bebas periode dalam undang-undang dasar, tidak masalah. Karena rakyat juga sudah tahu. Tetapi kalau waktu keadaan tertentu diubah-ubah undang-undang itu, menjadikan rakyat sakit dan kesehatan masyarakat terganggu. Oh, jadi mungkin juga publik kebutuhan publik ya. Gitu ya, publik. Kebutuhan umat. Kebutuhan publik misalnya transportasi juga ya Pak. Kemudian air bersih, penerangan, keamanan hidup dan juga aturan ya Pak ya. Itu yang menyebabkan mereka hidup lebih tentram. Dan perangai penguasa. Peran penguasa.
Kalau perangai penguasa sudah pelin-pelan, habislah. Tidak akan terjadilah kesadaran masyarakat. Bukan yang utamanya, bukan di situ, keliru. Bukan gizi, bukan makanan. Biar nak makan 3 hari, tapi otaknya tenang. Nah, biar nak makan banyak, tapi otaknya susah. Nah, jadi beberapa apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan sekarang. Makanan bergizi ini sudahlah tinjau kembali. Kalau mau memberi rakyat yang ada solusinya. Kalau memberi rakyat makan, ada solusi. Di Amerika sana namanya food stamp. Itu makanan, artinya kartu makanan. Oh, kartu makan. Ya, food stamp istilah ada. Ya. Maka orang itu diberi makanan, diberi kartu. Dia boleh membeli makanan. Tidak boleh membeli baju. Untuk dimakan pakai itu. Di mana-mana, di semua toko, di mall, di mana-mana. Tapi rakyat yang memang ini dong. Ya, yang susah. Orang yang susah. Jaminan itu. Jaminan makan. Jadi food stamp itu dikasih anaknya 3 lain, anaknya 2 lain, banyak jumlah seperti uang. Iya. Nah, itu tuh. Tak usah pakai-pakai, dimasakkan lah, dipakai telur lah, tanya telur bergizi istilah. Entah bergizi tak, kita tak tahu. Jadi itu lebih baik tarik balik lah. Jadi program itu. Pusat-pusat makanan murah yang itu yang harus ya. Di mana-mana bisa beli. Gunakan food stamp itu. Di mana pokoknya makanan. Guna makanan nih, berarti orang itu pasti makan. Orang yang beranak 1 lain, banyak, 2, 3 berbeda-beda, dapat semua. Itu semua. Jadi orang tenang otaknya untuk makan. Food stamp. Ya. Food stamp ya. Ya, food stamp. Biar tua, biar kecil, baru lahir, semua dapat. Susu dapat. Wah, itu berarti biayanya lebih besar lagi, Pak. Ya, tetapi kan mau menenangkan otak orang. Iya, oke. Nah, jadi pemirsa TV Masyumi, tadi pendapat dari Pak Wazri adalah bukan kepada makanan bergizi, tetapi pola hidup masyarakat yang juga di mana pemerintah itu memberikan fasilitas dan prasarana ketenangan hidup itu, dan juga peraturan yang tidak berubah-ubah ya. Jadi orang dengan gaji seberapapun dia ada ketenangan karena nilai uangnya tidak makin merosot ya, tetapi dia terjamin karena tidak ada peraturan, tidak ada penambahan item pajak dan sebagainya yang terus-menerus itu. Demikian. Contohnya ada satu, contohnya ya. Di Afrika Selatan, waktu Nelson Mandela membuat peraturan, presiden hanya 1 periode. Ketika dia ditawarkan untuk periode kedua, dia tolak. Apa sebab? Karena dia membuat kepatihan hukum. Apa akibatnya? Satu-satunya negara yang bisa menantang Israel, Afrika Selatan. Apa sebab? Karena diajar oleh Nelson Mandela. Itu mengenai kepastian hukum secara hidup semua. Oke, jadi kembali lagi kepastian hukum dan lingkungan yang bersih juga ya, Pak. Tersedia air yang bersih, tersedia listrik yang baik dan juga bukan hanya makan bergizi tetapi pola hidup dan juga kepastian hidup, kepastian hukum yang berlaku. Terima kasih Pak Basri. Demikian pemirsa TV Masyumi, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.